Halo, selamat malam. Anda menyaksikan program pasca debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 bersama saya Elvira Khairunisa. Dan saya Iqbal Kurniadi. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana suasana di Ancol pasca debat. Langsung saja kita sapa ada Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia yang ada di sana. Nova Naya, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di sana pasca debat? Ya, selamat malam Iqbal dan juga Elvira. Baru saja closing statement dari ketiga paslon kita dengarkan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa situasi di venue utama di Beach City International Stadium Ancol. Bisa dilihat ini para pendukung dan juga tim sukses dari ketiga paslon sudah mulai meninggalkan venue utama. Baik dari paslon nomor urut 1 pasangan Ridho, yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Juga tadi sudah ada paslon nomor urut 3 Rano Karno juga Pramono yang para pendukung dan juga tim sukses sudah mulai meninggalkan venue utama. Dan kita akan menunggu untuk ketiga paslon ini nantinya akan, jika Anda perhatikan, ada karpet merah di mana letak venue utama berada di depan para brigade ini berdiri, di mana nanti kita akan melihat sama-sama menyaksikan seperti apa tanggapan ketiga paslon dari hasil penampilan ketiganya pada malam hari ini. Bisa dilihat, bisa digambarkan bahwa di sini juga sudah ada petugas keamanan yang sedang mengamankan, karena tentunya ketika para paslon ini selesai melakukan debat, tentunya kondisi di venue utama ini akan ramai sekali, baik para paslon, para pendukung paslon dan juga para awak media yang tentunya nanti kita akan mendengarkan sama-sama tanggapan ketiga paslon. Iqbal, tentu tadi yang menarik, ketiganya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama terkait ekonomi, di mana untuk paslon nomor 1 ini memang tadi mengatakan ada program prioritas yang diprioritaskan, yaitu terkait dana 1 miliar untuk 5 tahun per RW, di mana nanti dana ini digunakan untuk menunjang kesejahteraan sosial bagi setiap RW di Jakarta, di mana bisa digunakan untuk penataan RW dan juga sampai usaha padat karya begitu. Dan untuk paslon urut nomor 3 Rano Karno juga Pramono ini ditanyakan terkait bagaimana revitalisasi Pasar Tanah Abang. Untuk paslon nomor urut 3 ini juga nanti menawarkan adanya anggaran 300 miliar yang nanti akan digunakan untuk para pedagang di Tanah Abang, pedagang kecil yang nantinya akan digunakan untuk mempermudah akses para pedagang untuk melakukan usaha. Selain itu juga nanti akan ada penataan Pasar Tanah Abang dan juga kemudahan-kemudahan yang nantinya yang utamanya adalah bagaimana membangkitkan para warga Jakarta ini untuk bisa kembali berbelanja di Pasar Tanah Abang begitu. Kemudian yang menarik adalah adanya ketika paslon nomor urut 1 ini ada program makan siang gratis, yang tentunya ini relate dengan program pemerintah, program Presiden Prabowo Subianto, di mana untuk paslon nomor urut 3 juga menawarkan sarapan gratis bagi anak-anak. Hal ini digunakan untuk menunjang kesehatan dan juga tentunya kemahiran otak para siswa baik SD maupun SMP. Kemudian soal pendidikan, untuk paslon urut nomor 1 juga akan mengadakan sekolah gratis untuk sekolah swasta. Sementara untuk paslon urut nomor 3 ini juga akan lebih menggiatkan kembali UMKM, kemudian juga para pekerja Gen Z disediakan space khusus. Dan untuk paslon urut nomor 2 Darmakun ini juga akan melakukan pemberdayaan seluruh solusi di Jakarta dengan adab begitu, di mana tim adab ini dibentuk dari para guru-guru honorer, kemudian juga para tim ahli, dan juga ketiga paslon ini yang menarik adalah adu kartu. Kartunya yang pertama untuk paslon nomor urut 2 ini ada kartu Jakartaku Aman yang bisa digunakan sebagai satu kartu yang bisa diakses untuk seluruh kegiatan atau solusi di Jakarta, baik pendidikan, kemudian kesehatan. Ini bisa digunakan Jakartaku Aman dengan beberapa kelebihan akses. Bahkan pasangan nomor 2 ini mengklaim bahwa nantinya warga Jakarta bisa melakukan segala pekerjaan di remote dari rumah. Sementara untuk paslon urut nomor 1 yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono ini ada
Kartu Jakarta Kamu, di mana gabungan kartu-kartu yang sudah ada di Jakarta seperti KJP, kemudian kartu lansia, ini semuanya digabungkan menjadi satu dengan penambahan penerima kartu, yaitu untuk kartu yatim piatu dan juga kartu bagi pelayan ibadah. Sementara untuk paslon nomor urut 3 nanti akan fokus ada kartu KJP ini yang nantinya masing-masing segmen atau setidaknya ada 44 kecamatan di Jakarta ini akan fokus pada KJP sehingga nanti akan bermuara pada untuk kartu bagi mahasiswa ini jika sebelumnya ada evaluasi per tahunnya, namun untuk paslon nomor urut 3 ini nanti kartu untuk mahasiswa ini akan kontrak sampai lulus kuliah. Artinya warga Jakarta yang ingin melanjutkan sekolah sampai kuliah ini akan bisa mengakses kartu ini hingga sampai lulus kuliah. Sehingga memang tadi bisa dikatakan debatnya lebih seru dibandingkan debat pertama, di mana tadi ada serangan juga pertanyaan dari paslon kepada paslon nomor urut 1 terkait pertanyaan pembuatan Disneyland di Pulau Seribu, di mana tadi jubir dari pasangan Ridho ini mengatakan bahwa menanggapi terkait serangan tersebut bahwa memang untuk program pembuatan Disneyland atau taman hiburan dengan skala yang besar di Pulau Seribu ini memang memungkinkan melihat potensi Pulau Seribu, dan itu pernah ada studi banding dengan negara-negara yang memang lebih kecil dibanding Indonesia. Sementara itu juga tadi menarik ketika ditanya pada paslon urut nomor 2 Darmakun terkait bagaimana caranya untuk bisa merevitalisasi pasar Tanah Abang. Untuk paslon nomor urut 2 ini mengatakan bahwa salah satu penyebab pasar Tanah Abang ini belum bisa terlalu maju begitu, padahal pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara begitu. Salah satunya adalah penyebabnya adalah pandemi, sehingga memang kalau untuk paslon nomor urut 2 ini memang tidak percaya dengan konspirasi pandemi dan tetap mengedepankan bahwa adab adalah fondasi dari segala solusi di Jakarta. Iqbal. Baik, tentunya kita langsung saja melihat bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Pers. Kita masih menunggu bagaimana mereka masih bersalaman terlebih dahulu dengan para pendukung dan juga simpatisan yang nantinya akan memberikan statement kepada awak media, kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan dalam debat pilkada yang kedua ini. Baik, kita akan lihat tampaknya masih menyapa para pendukung dan juga rekan-rekan dari awak media yang sudah bersiap. Baik, kita simak bersama pernyataannya. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 2, Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Saat ini sudah bersama kita semua, juga ada teman-teman dari media yang akan memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon, termasuk juga pasangan calon nomor urut 2. Kami batasi waktu untuk rekan-rekan media selama 15 menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan tangan dan sebutkan nama dan dari media mana, silakan. Baik. Rekan-rekan media yang bertanya, silakan. Silakan. Izin Bang, tadi sempat agak keras suaranya Mas. Nama saya Edi dari Rakyat Merdeka. Tadi sempat Ridwan Kamil mempertanyakan masalah mungkinkah Jakarta ada pertanian. Tadi cukup mungkin beliau juga tidak puas ya. Ini bagaimana Darmakun dan pasangannya mewujudkan pertanian yang ada di lingkungan Jakarta yang saat ini kan minim wilayah untuk bisa ditanami pertanian. Ya. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin Pak. Gunanya untuk apa? Untuk perwujudan pangan mandiri. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan
sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Valentina, Kompas TV mau melanjutkan pertanyaan yang tadi aja. Kan tadi kan mungkin bahwa mewujudkan pangan mandiri di Jakarta tuh akan berhasil. Apa tanamannya yang paling memungkinkan untuk ditanam dengan tanah yang ada, kondisi tanah yang ada di Jakarta? Nah, kemudian yang kedua, tadi yang menarik adalah ada debat mengenai tentang pariwisata, yakni Bapak menanyakan tentang suku Baduy ke 03. Apa Pak korelasinya, padahal kan yang ditanyai adalah tentang pariwisata di Jakarta. Mengapa Baduy itu dibawa dalam debat kali ini? Gitu? Karena Baduy tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Baduy. Itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta. Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali, tetapi begitu tingginya adab yang ada di Baduy. Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta, di mana terasnya di depan luas dan ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kebetulan Pak Rano Karno adalah calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Jangan sampai yang selama ini kita pahami bahwa beliau sangat mempertahankan budaya, tetapi kontrari efek di saat yang lain jejak digitalnya justru tidak sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan. Karena Puun itu pemimpin adat di Baduy, khususnya Baduy dalam, itu tidak setuju Baduy dijadikan tujuan wisata. Bahkan ada kok jejak digitalnya untuk mencabut Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Bahkan datang ke presiden pun meminta untuk dicabut. Itu yang saya tahu. Tanaman yang paling mungkin ditanam di Jakarta dengan sistemnya? Semua tanaman mungkin karena bibitnya dari kami. Apa ya Pak bibit yang mau dikasih? Apa yang memang dibutuhkan sebagai kebutuhan bahan pokok. Contoh misalnya seperti cabai, seperti padi pun bisa. Makanya kami yang akan memberikan benihnya dan kami yang akan membimbing sampai betul-betul mampu tanpa pupuk. Karena pupuk harganya mahal. Dan ini bagus untuk apa? Untuk bagian daripada preventive medicine yang diperlukan oleh kita semua. Sehingga biaya hemat, tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Irin dari CNN, Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan, dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Baik. Bayam ya? Ya, Cukup masih ya? ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya Celia Alexandra dari TV One, mau tanya soal getuk tular adab tadi sempat Bapak sampaikan. Tapi tadi Bapak sampaikan bahwa ibu-ibu yang libur dan juga cuti ini untuk WFH. Apakah nanti ibu-ibu yang menyusui ini akan bekerja juga dari rumah atau seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, yang saya maksud dengan libur, ketika dia sedang mengasuh anaknya, dia bisa bekerja dari rumah, dia juga bisa mengikuti, tetap menjalankan getuk tular adab. Getuk tular adab ini apa? Yaitu pusaran ekonomi Jakarta, di mana rakyat tidak perlu lagi mengejar uang, tetapi uang yang mengejar rakyat. Jakarta menjadi bonggol dari pohon akar, di mana akarnya akan menjalar sampai ke global. Rakyat akan otomatis mendapatkan insentif dari setiap biaya promosi, manakala masyarakat merubah produk dengan produk yang ada di Jakarta dan kerjasama dengan produsen yang mau menaikkan tingkat ekonomi di Jakarta,
Sehingga biaya cost productionnya, cost marketingnya itu jatuh buat rakyat. Dibagi untuk rakyat daripada marketing di media, laku tidak, gila-gilaan. Tapi kalau ini langsung rakyat menjadi marketnya. Dengan ketuk tular, maka secara otomatis dananya akan masuk menjadi milik rakyat dan itu bisa diwariskan sampai cucu cicit. Cukup dari rumah. Sehingga itu bisa membangun ekonomi keluarga yang tadinya misalnya UMR-nya 5 juta, istrinya, anaknya bisa mencapai 15 juta sebagai upah layak, sebagai standar layak yang dapat menghidupi keluarganya. Tapi penyalurannya akan seperti apa Pak? Dari perusahaan ke ibu-ibu rumah tangga itu akan seperti apa nantinya? Tidak perlu disalurkan, cukup masuk ke website dan mengisikan aplikasi lalu merubah kebiasaan menggunakan merek yang lama dengan merek yang baru milik perusahaan yang ada di Jakarta, maka dengan kekompakan ini Jakarta akan bebas dari kemiskinan karena otomatis akan mendapatkan passive income dari setiap yang mengikuti program Getuk Tular Adab. Ini ibarat mega koperasi adab. Ya. Jadi tidak perlu lagi pusing dengan segala macam ketimpangan sosial. Otomatis akan dapat. Gitu. Dan ini menyelesaikan hampir semua masalah. Ketuk tular itu macam-macam. Dari ketuk tular bisa kita mendapatkan produk untuk kesehatan tubuh. Ini bagian daripada kesehatan preventive medicine. Ya. Bagaimana? Debat hari ini puas nggak dibandingkan debat yang lalu-lalu? Ini bukan masalah puas tidak puas karena kami bukanlah untuk memuaskan. Tetapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan ridho Allah. Terima kasih. Oke. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah berbagi perspektifnya terkait debat malam hari ini. Terima kasih. Baik, kami nanti akan mengulas lebih lanjut pasca debat calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI. Usai jeda tetap bersama kami. Tiga penanya terlebih dahulu. Silakan. Gantiannya Mbak dulu, silakan. Ya, sebutkan nama dan medianya, silakan. Mas Pram dan Bang Dul, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kantor Berita Antara. Yang mau saya tanyakan tadi kan terkait 300 miliar untuk UM di Jakarta, itu tuh nantinya bakal difokuskan di bidang apa? Terus nantinya ketika Mas Pram dan Bang Dul menang, itu upayanya menurut Mas Pram dan Bang Dul seperti apa sih untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri? Lalu yang kedua terkait pasar Tanah Abang, tadi kan perlunya promosi pemasaran itu menurut Mas Pram dan Bang Dul tuh promosi seperti apa sih untuk kembali menghidupkan dan menciptakan pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta. Terima kasih. Yang pertama saya ingin jawab mengenai 300 miliar rupiah. Nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM. Dan UMKM penggerak utamanya adalah kaum perempuan. Karena kami tahu sekarang ini yang jadi persoalan di Jakarta, salah satunya adalah UMKM yang digerakkan, diinisiasi oleh para perempuan. Dengan demikian UMKM-nya itu untuk menengah ke bawah. Yang kedua untuk Tanah Abang, jadi saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya, sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, berikutnya. Yang di belakang. Mas yang di belakang dulu, gantian. Di belakang. Di belakang, ya. Sebutkan nama dan medianya, Mas. Saya Pandi dari Pos Kota.
Bang Dul dan Mas Pram izin masih berkaitan dengan pasar. Ini banyak keluhan dari masyarakat khususnya pedagang tradisional ya, yang mengeluhkan sekarang ini pasar tradisional itu sepi karena banyaknya menjamunya pasar modern. Nah ini bagaimana strateginya mungkin Bang Dul sama Mas Pram untuk mengaktifkan kembali nih pasar tradisional supaya hidup kembali gitu. Saya kebetulan sudah keliling ke beberapa pasar, salah satu contoh adalah pasar Muncul di Jakarta Timur, yang problemnya kurang lebih sama seperti yang ditanyakan tadi. Maka dengan demikian, permodalan itu menjadi hal yang sekarang ini benar-benar ditunggu oleh para pedagang pasar. Ada bantuan dan mereka sebenarnya sangat rajin untuk membayar modal yang diberikan oleh siapapun, termasuk KUR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian selain permodalan, maka harus dibantu juga sarana dan prasarana untuk pasar rakyat. Karena memang persaingan pasar rakyat dengan pasar modern tidak bisa dihindari dan sekarang sudah terjadi. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk melokalisir, relokasi pasar rakyat yang berkembang, yang memang tumbuh dari rakyat, itu harus dijaga. Dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jakarta untuk menjaga itu. Karena kalau dibiarkan persaingannya apalagi dengan yang besar-besar, pasti pasar rakyat ini akan kalah, pedagangnya akan kalah. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka dalam kondisi persaingan yang seperti ini. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Mau nanya? Iya. Silakan. Tambahan atau gimana? Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak, silakan. Untuk Bang Dul tadi ada salah satu jurus menekan inflasi di Jakarta adalah membangun hunian TOD. Nah, padahal sebenarnya di Jakarta sudah banyak hunian TOD. Namun sayangnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah Jakarta sendiri karena daya beli, kemampuan belinya sangat rendah karena harganya mahal sekali. Jurus yang sangat spesifik yang akan Bang Dul terapkan nanti kalau terpilih apa sih untuk supaya masyarakat bisa mengakses hunian TOD itu? Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda Mbak. Nah tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah jadi itulah salah satu solusi, memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak kita akan segera akan begini-begini saja. Mungkin itu. Baik, Pak Pram ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan mungkin sebelum ada pertanyaan lagi. Jadi saya dan Bang Dul membuka yang disebut dengan jaring asmara. Aspirasi masyarakat ini sudah kami edarkan ke masyarakat dan alhamdulillah responnya luar biasa. Sekarang yang sudah mengisi itu lebih dari 11.000. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi apa yang kami ketahui dari masyarakat yang kita sebut belanja masalah. Selain secara langsung saya lebih dari 125 titik dan Bang Dul juga pasti lebih. Maka kami juga menerima aspirasi masyarakat yang ini adalah kami sehingga bisa mengetahui potret apa yang real yang menjadi keinginan masyarakat saat ini. Oke, satu pertanyaan terakhir silakan. Edi, teman-teman yang di pojok boleh, silakan. Silakan. Saya? Mike. Mbak yang baju biru. Mbak yang di pojok, silakan pakai jilbab. Ya. Oke. Nama dan medianya Mbak silakan. Selamat malam Mas Pram dan Bang Dul. Tadi kan di dalam debat, saya Jen Cahyani dari iNews TV, mau tanya, tadi kan di dalam debat sempat menyinggung ya Disneyland kepada paslon nomor 1 ya. Nah ini menurut Mas Pram dan Bang Dul sendiri, mungkin objek wisata atau tempat wisata seperti apa, bagaimana dan di manakah yang cocok untuk di Jakarta untuk meningkatkan ekonomi atau UMKM ini? Terima kasih. Jadi saya percaya yang existing atau yang ada, baik itu Ancol, Taman Mini, Ragunan, Monas, dan museum-museum yang ada di Jakarta, sebenarnya bisa tetap menjadi ikon baru untuk
warga dari manapun baik dalam dan luar negeri untuk ketika berkunjung di Jakarta mereka bisa melihat itu. Termasuk sekarang kan sudah dikembangkan juga di beberapa tempat swasta PIX misalnya. Sehingga dengan demikian saya bertanya bukan apa-apa karena memang beliau menyampaikan baik itu ketika tahun 2018 maupun sekarang, sehingga kalau itu imajinasi saya sangat menghormati imajinasi ya. Sehingga saya tidak mau membantah urusan hal itu. Demikian, makasih. Saya mungkin tambahin saja sedikit. Kemarin saya baru saja mampir ke 2 pulau di gugusan Pulau Seribu. Yang pertama adalah Pulau Bidadari, yang kedua adalah Untung Jawa. Nah kebetulan nih teman-teman saya yang dari Pulau Seribu nih 2 hadir di sini. Saya sengaja berangkat dari Muara Kamal. Saya sungguh surprise bahwa pengunjung yang melalui Muara Kamal ini, itu Taman Muara ini luar biasa. Saya juga agak bingung, kok mereka bisa tahu dari mana? Ternyata maaf, dia melalui sebuah aplikasi. Artinya begini, potensi yang ada di Pulau Bidadari dan pulau-pulau lain itu bisa di-upgrade lagi. Cuman memang kendalanya masalah transportasi air, tadi yang saya katakan. Kemudian di sana juga masalah adalah air bersih. Maka tadi saya tanyakan kepada calon yang lain. Nah artinya tentu menjadi pelajaran kita bahwa Jakarta selain memang punya tempat wisata, tapi kita akan mengeksplor Pulau Seribu menjadi daerah wisata. Bukan wisata yang baru, tapi kita harus lakukan revitalisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir dari saya dan Bang Dul tetap berkeinginan politiknya riang gembira. Jadi kalau ada debat dan sebagainya, kalau ada perbedaan, mungkin lebih baik kita selesaikan dengan riang gembira. Nggak usah kemudian ada yang sampai ngotot-ngotot. Menurut saya ini adalah bagian pendidikan politik yang dicontohkan oleh warga Jakarta kepada seluruh pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno atas pandangannya di konferensi pers bersama media. Terima kasih juga rekan-rekan media atas pertanyaannya. Ya. Silakan bisa Bapak meninggalkan tempat. Terima kasih Bapak-bapak. Sukses Mas. Baik, sudah 2 paslon tadi menyampaikan pernyataan kepada awak media. Kita masih menunggu 1 paslon lagi, tapi sambil menunggu itu saya akan memperkenalkan narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Sudah hadir Ujang Komarudin, pengamat politik, dan juga Visnu Juwono, pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bapak-Bapak menunggu cukup lama. Siap, baiklah. Tapi kita akan ulas lebih lengkap lagi bagaimana debat kedua ini. Saya minta dulu ke Anda dulu deh. 1 sampai 10 skornya untuk debat kedua ini. Saya Kang Ujang bagaimana? Sangat subjektif kalau saya memberikan angka penilaian begitu. Karena bagaimanapun ya dalam konteks sebagai pengamat harus di tengah kan. Bisa juga. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan, mereka punya kualitas, punya kapasitas, punya pengalaman yang panjang, lalu menjelaskan juga bagus. Ini kan lebih baik daripada debat yang pertama. Tapi kalau kita bicara objektif ya lebih substantif. Tadi dikejar pertanyaannya bagaimana pedagang, bagaimana UMKM dan semua. Itu artinya saya mengingatkan sebelum debat itu bahwa pembicaraan debat harus lebih betul-betul detail, lebih programatik. Programatik itu begini, apa yang menjadi program mereka itu betul-betul harus detail. Misalkan ada uangnya berapa, kapan harus dilakukan, siapa yang terlibat. Ini programatik. Bukanlah sekedar angan-angan, bukanlah sekedar janji surga atau ansor. Oleh karena itu ya tadi sudah mulai itu kelihatan menjadi program-program yang betul-betul bukan hanya sekedar program, tapi sudah menjadi programatik tadi, betul-betul detail, betul-betul bisa komprehensif dalam konteks mengimplementasikan kebijakan nanti. Karena kalau kita lihat janji-janji kampanye kan biasanya orang di politik a priori hanya janji gitu kan, tidak bakal direalisasi. Nah ini saya melihat ada keinginan betul-betul para kandidat itu betul-betul merealisasikan ke depan. Karena apa? Bagaimanapun Jakarta sebagai barometer politik Indonesia menjadi persinggungan dari semua kekuatan politik. Oleh karena itu menjadi barometer juga untuk mengukur seberapa punya kapasitas seorang gubernur nanti gitu dalam konteks mengeksekusi kebijakan tadi. Nah saya melihat ya tentu kita tidak meragukan ketokohan dari 3 pasangan itu. Tetapi yang penting adalah sebenarnya tadi saya tidak mau menguji angka skor, tapi bagaimana lebih pragmatik saja, lebih substantif dalam konteks menyampaikan program dan gagasan itu. Karena bagaimanapun publik harus diyakinkan dengan ide dan gagasan yang dimiliki oleh mereka, termasuk oleh program-program yang bisa terimplementasikan nanti. Oke.
Jadi kalau orang politik begini seperti ini, Mas. Jadi menjawabnya itu memang harus dari berbagai perspektif. Tapi kita berbicara mengenai program tadi yang sudah ditawarkan dari sisi kebijakan publik sendiri. 1 sampai 10, cukup realistis tadi yang disampaikan? Ya, maksud saya kalau mau nilai dari segi keseluruhan debat mungkin saya bisa nilai 7 ya. 7. Jadi ada. Tapi ini lebih baik dibandingkan debat pertama. Tentu saja ya, karena sepertinya para kandidat sudah belajar ya, karena kan setelah debat pertama mereka pasti melakukan belusukan gitu, cek masalah di lapangan, kemudian juga tentu saja di coaching lebih intensif lagi, sehingga akhirnya mereka lebih artikulatif ya dalam menyampaikan ide-ide maupun proposal-proposal kebijakan. Tapi ya di antara 3 kandidat itu tentu saja saya memberi nilai plus kepada kedua kandidat, yaitu Pramono Anung dan Ridwan Kamil. Karena mereka terlihat begitu artikulatif ya dalam menyampaikan program seperti misalnya program 300 miliar untuk pedagang pasar, kemudian program Ridwan Kamil 1 miliar untuk RW, kalau nggak salah ya. Itu saya rasa itu proposal yang menarik yang tentu saja bisa menjadi sumber perdebatan terkait dengan ketersediaan anggaran dan bagaimana realistis atau tidak realisasinya, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi pengambil kebijakan gitu ya. Sedangkan untuk Pak Dharma Parangkun sepertinya masih terlalu di awang-awang ya menurut saya. Dan terlebih lagi beliau selalu menyampaikan soal isu-isu COVID-19 ya, muncul lagi pada debat kedua dan ini. Tidak relevansinya kurang akurat dan terlalu konspiratif ya menurut saya. Jadi seharusnya hal-hal tersebut dia lebih fokus pada program-program yang menyelesaikan permasalahan di masyarakat di Jakarta gitu. Itu sih. Oke. Sebelum kita bedah nanti ya masing-masing tiap paslon. Yeah. Tapi kan tadi juga seragam jualan kartu tanda kutip. Banyak sekali kartu ini masing-masing kandidat kemudian memiliki kartu tertentu dengan benefit tertentu. Oke, baik. Kita sambil lihat suasana di sekitar Ancol karena masih menunggu pasangan calon untuk menyampaikan konferensi pers kepada media. Sambil menunggu itu kami jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi. Pasar di bawah, atasnya hunian, dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki, tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar, ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Nah, tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan. Sembako itu bukan program baru ya. Di mana-mana seluruh Indonesia sudah ada. Saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi poinnya karena Jakarta betul-betul tidak ada supply, maka curhatan dari emak-emak rata-rata itu. Sehingga penetrasinya adalah program yang dalam bentuk pasar bulanan kan di kelurahan-kelurahan. Ada dana APBD memitigasi kalau harga ayam naik, anggaran turun sehingga harga tetap terjangkau. Dan tadi kontrak farming ya, ke Brebes, ke Sumedang, atau berinvestasi, memastikan supply terjaga tanpa dihantui oleh fluktuasi pasar. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mbak Ban. Perkenalkan saya Advis dari Tempo. Mau tanya, apa kan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di mal-mal di Jakarta itu harus menampilkan 30% produk UMKM ya Pak? Permendag ya. Iya, nah itu nanti kalau nggak itu kan kena denda ya. Nah itu nanti sistemnya seperti apa dan apakah diterapkan di seluruh mal Indonesia di Jakarta atau bagaimana? Dan apakah nanti dari produk lokal itu tuh harus mendaftar dulu atau gimana nanti sistemnya? Ya, saya udah temukan penyakitnya ya. Tidak semua produk lokal itu presentable ya untuk kelas mall. Maka yang saya lakukan nanti saya kemarin kayak ke USS ya, Urban Sneaker Society.
nanti geng mereka dikumpulin oleh si komunitas USS ini, dan saya nanti meminta dia kurasi, supaya yang ngumpul di situ keren-keren kan, supaya desainnya juga kelas mall kira-kira begitu. Kalau diserahkan ke individu-individu, banyak kendala. Jadi strategi kita adalah ngumpulin ke komunitas-komunitas, mereka yang mengkurasi mana yang keren, mana yang laku. Nah, tugas gubernur mengepus, memastikan persentase OTW 30%-nya dipenuhi. Tinggal lobby-lobby antar gubernur dengan pengusaha mallnya. Tapi itu keberpihakan kita ke UMKM. Saya pernah ke Korea, saya sampaikan ada satu mall 5 lantai, isinya produk Korea semua keren. Saya beli banyak buat istri saya, dia happy. Nah, inspirasi ini salah satunya ya, bisa membuat produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Pak Haji. Silakan. Oh, kirain Haji dan topinya. Ini Pak, saya dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat ke Pak Suswono nih, mantan Menteri Pertanian. Nah, ini kan mantan Menteri Pertanian zamannya Pak SBY. Nah, bagaimana mewujudkan pertanian yang ada di kota Jakarta, sedangkan polusi udara, tanah, bahkan air pun di Jakarta itu semua ngumpul di sini, polusi. Nah, ini kan jadi untuk pertumbuhan pertanian juga agak banyak yang berpikir apakah bisa berhasil apa tidak nih Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya waktu saya menteri ada satu program yang namanya KRPL ya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, itu adalah pertanian kota. Dan tidak perlu luasan lahan yang luas ya. Dan itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga dengan pekarangan sekecil apapun. Ternyata bisa ya. Dan dari hasil analisa ekonominya bisa mengurangi pendapatan waktu itu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu antara 150 sampai 200 ribu per keluarga. Itu kan artinya pengeluaran keluarganya bisa berkurang kan. Jadi sesungguhnya potensi itu ada di Jakarta ini ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, coba Anda keliling, masih banyak lahan-lahan yang terlantar. Nah, ini nanti kita akan temui yang punya, kira-kira lahan ini akan digunakan kapan, dan jika memungkinkan bisa digunakan oleh anak-anak muda terutama yang memang berminat untuk pertanian kota. Ya, jadi saya yakin potensi itu masih memungkinkan. Oke, teman-teman masih ada? Silakan. Ya, terakhir kalau boleh. Saya Irin dari CNN, mau nanya ke Pak Suswono tadi soal sekolah, di mana sistem zonasi dan menggratiskan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Jakarta sekolah swasta rata-rata didominasi masyarakat kelas atas. Bagaimana kemudian menggratiskan sekolah-sekolah menengah ke atas itu Pak? Sistemnya seperti apa? Dan sistem zonasinya seperti apa nantinya? Ya. Jadi jangan lupa ya, itu sekolah-sekolah elit itu yang swasta yang mahal kan. Kalau itu tentu tidak perlu ada digratiskan karena mereka sudah bisa hidup sendiri. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak ya. Nah, inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Padahal di situ sesungguhnya ada swasta. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut ya, dengan gurunya diberdayakan dengan pendapatan yang juga memadai. Oh iya, justru itu. Ya, yang disebut sekolah gratis itu Mbak. Jadi memberikan dibayar oleh pemerintah provinsi ke swasta yang ditunjuk. Kan swasta rentangnya ya, ada rentang mewah sekali, itu bukan golongan itu. Ini swasta yang menengah, yang lebih terjangkau, di pemukiman-pemukiman lebih padat. Saya kira itu maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan debat malam ini berkenan di warga Jakarta ya. Dan tadi di akhir saya tekankan lagi kalau boleh diliput media, mengucapkan terima kasih ya kepada PKK yang ngedengerin kami, Posyandu yang nyambut kami, Jumantik, LKK, Karang Taruna, Desa Wisma, dan lain-lain. Makanya rasa terima kasih kami, insentifnya akan dinaikkan. Khusus RT, RW, selain operasionalnya dinaikkan, ada anggaran baru namanya dana operasional atau anggaran kehormatan, 2 juta untuk RT, 2,5 juta untuk RW. Mudah-mudahan berita ini bisa disebarluaskan media. Ini berbeda dengan dana operasional. Sehingga Jakarta 5 tahun semua semangat,
semua berubah dengan cara kolaborasi. Terima kasih, hatur nuhun, selamat malam. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak kasih Ridwan Pak Kamil. Ridwan, Pak Suswono bisa meninggalkan tempat konferensi pers. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Selanjutnya, Baik, sudah lengkap ya. Ketiga pasangan calon sudah menyampaikan pernyataan kepada awak media pasca debat. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Nanti saya akan tanya tentang zonasi untuk sekolah juga. Tapi tadi kita lanjutkan sistem kartu-kartu yang tampaknya ini menjadi andalan pada saat debat berlangsung, kampanye. Anda melihat bahwa apakah ini cukup efektif? Ya, ini kartu kan salah satu program populernya Pak Jokowi ya, yang dimulai dari zaman DKI ya, kalau nggak salah kan, terkait dengan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan. Nah, tentu saja para calon-calon gubernur ini ya ingin mengasosiasikan pada program yang dianggap sukses. Apalagi kan kalau di Jakarta kan, walaupun itu kota metropolitan kan, masih banyak penduduk kelas menengah bawahnya yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang gratis. Dan dengan itulah makanya para calon ini mencoba ya mengasosiasikan dirinya dengan program-program yang sukses. Salah satunya tentu saja program kartu-kartu itu tersebut. Oke. Mengkaitkan karena ada faktor kesuksesan di sana, apakah kemudian ini bisa kita lihat juga dari baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi, saya akan ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Ketua KPU DKI berikut ini. Ya, baik teman-teman, selamat malam semuanya. Tetap semangat ya, tetap. Ya, debat kali ini sudah 2 kali debat sudah kita laksanakan, sisa tinggal 1 kali debat lagi dari 3 debat yang kita rencanakan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, dalam debat kedua ini mungkin tadi teman-teman sempat melihat ada sedikit perbedaan dengan debat pertama, di mana di debat kedua kali ini kita melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyusun pertanyaan bersama panelis. Jadi kami sempat mengadakan sebuah FGD, begitu, di mana untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian keresahan-keresahannya dapat dirumuskan menjadi pertanyaan oleh para panelis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman mungkin cermati di segmen 2 dan segmen 3 yang disusun oleh panelis itu berasal dari aspirasi masyarakat di Jakarta. Kemudian pada debat ketiga nanti rencananya kita juga akan ada sebuah perbedaan dengan sistem kita untuk merumuskan pertanyaan, di mana nanti akan ada mungkin testimoni langsung dari masyarakat. Tapi nanti formatnya seperti apa masih akan kami coba matangkan kembali. Yang pasti kami ingin menghadirkan debat yang ketiga ini sebagai debat pamungkas. Harapannya masyarakat DKI Jakarta seluruhnya bisa menjadi sebuah dasar bagi mereka untuk menentukan siapa yang nantinya akan dipilih pada hari pemungutan suara. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baik. Ya, silakan Mas. Pak Wahyu, tadi dalam debat sesi kelima ya sedikit agak memanas nih. Kira-kira bagaimana penilaian Pak KPU nih terhadap mulai ada kritik, saling mengkritik gitu ya, pertama. Kedua, tadi sempat juga ada kericuhan di belakang karena ada yang membawa alat peraga. Ini bagaimana? Tadi sempat agak ricuh antara pasangan pendukung 03 dan 01. Mian. Oke, saya kebetulan tidak melihat langsung kejadiannya ya. Nanti coba kami evaluasi lagi bersama pasangan calon, sama elo pasangan calon. Yang pasti kami sebenarnya punya komitmen bersama untuk menjaga ketertiban forum. Jadi kalau memang tadi ada yang membawa alat peraga atau apapun nanti kami coba lihat kembali. Tentu saja nanti kami akan melakukan koreksi terhadap proses yang ada. Mudah-mudahan yang debat selanjutnya bisa lebih kondusif. Ya. Cukup ya? Silakan. Biar istirahat juga semuanya. Sekali ya, terima kasih semuanya. Siap, kasih. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih Pak Wahyu dan Bu Astri. Oke. Pesan yang... Baik, itu pernyataan tadi disampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta dan juga anggota KPU Jakarta pasca debat dan evaluasi apa yang akan dilakukan untuk pelaksanaan debat selanjutnya, debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya sekarang berbicara mengenai program yang kemudian ditarik karena terlihat cukup sukses, kemudian ditarik dan dibawa kembali, dijual kembali sebagai program-program kampanye. Sekarang saya ke Kang Ujang, karena kita melihat ada program makan gratis, yang satu sarapan bergizi gratis, yang satu lagi adalah program makan bergizi gratis, hanya beda satu bergizi gratis, satu lagi ada sarapan ya begitu.
Paslon 1 dan Paslon 3. Ini kan kemudian kalau kita ingat program ini adalah program Prabowo Subianto sendiri, presiden kita saat ini. Bagaimana Anda melihat kemudian ada program-program yang ditarik karena dianggap sukses dan ini kemudian dijual kembali sebagai barang untuk kampanye? Ya, itu mengadopsi sebenarnya program-program di luar negeri sebenarnya. Di Jepang, di Taiwan itu makan siang gratis sudah terlaksana lama. Nah sebenarnya Pak Prabowo ini dulu ada namanya revolusi putih. Tapi revolusi putih ini orang tidak ngerti. Maka jadilah kata-kata yang indah, yang enak didengar, makan siang bergizi gratis. Nah itu menjadi sebuah magnetik tersendiri bagi publik. Ya salah satu katakanlah program unggulan Pak Prabowo itu, sehingga itulah yang mengantarkan salah satu kemenangan bagi Prabowo Gibran di Pilpres 2004 yang lalu. Oleh karena itu ketika itu dianggap sukses, maka portofolio ini diadopsi oleh kandidat di calon gubernur untuk tadi memodifikasi program itu. Kemudian sangat santun pakai kata mengadopsi begitu ya. Dan memodifikasi bukan tadi. mengcopy, meniru, mencontek. Iya, saya rasa di politik kan seperti itu, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah dalam konteks itu ya apapun yang dilakukan ya tentu ada variasi-variasi modifikasi yang itu sah-sah saja. Yang penting bagaimana sebenarnya anggaran APBD itu untuk kepentingan warga Jakarta, bukan untuk dikorupsi. Jadi saya melihat bahwa sudah semestinya kalau ada program bagus, ada program unggulan, itu pasti diambil, di copy paste, dari kalau mau kata-kata yang agak lebih keras, untuk bisa dijadikan sebagai program para kandidat itu. Saya melihat bahwa di mana-mana pasti akan mengambil yang positif, yang baik, yang bagus, untuk dijadikan sebagai katakanlah program yang programatik tadi. Sehingga publik diyakinkan bahwa oh itu loh ada program yang betul-betul terdiferensiasi. Artinya kalau di Pak Prabowo makan siang gratis, kalau di Jago pada sarapan gitu. Oleh karena itu saya melihat apa yang menjadi program mereka ya selama itu positif, selama itu baik ya perlu didukung juga apapun itu. Karena bagaimanapun yang menjadi lokus dari perhatian para kandidat adalah warga Jakarta yang betul-betul harus disejahterakan. Jangan lupa kita masih banyak pengangguran, masih banyak kemiskinan. Oleh karena itu debat ini menjadi instrumen sarana untuk meyakinkan publik bahwa program-program itu betul-betul tadi bisa dieksekusi suatu saat nanti. Saya meyakini ya tadi mereka punya keikhlasan, punya program yang betul-betul baik untuk bisa menata Jakarta ke depan. Tadi sebenarnya sesuatu yang menurut saya gini, aneh juga walaupun di kita masih banyak orang miskin. Ketika makan siang itu tadi sarapan itu menjadi andalan, menjadi program. Mestinya kan orang-orang Jakarta mestinya udah ya sejahtera lah. Tapi faktanya kan masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita. Bahkan di Jakarta soal pendidikan juga misalkan masih banyak di swasta itu tidak sanggup untuk mengambil ijazahnya. Nah ini kan makanya ada program sekolah tadi swasta gratis, tapi tidak semuanya. Karena memang berangkat dari persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Ya persoalannya tetap banjir, udara yang kotor, masalah kemacetan, lalu masalah perumahan kumuh, ya masalah-masalah klasik lah, termasuk masalah-masalah kemiskinan. Oleh karena itu saya meyakini apa yang dilakukan oleh kandidat itu bukan hanya sekedar tadi memodifikasi dari program presiden yang terpilih, tetapi juga kelihatannya ya ingin membuktikan bahwa mereka itu sungguh-sungguh dalam konteks merealisasikan janjinya itu. Dan saya melihatnya ya selama itu bagus, selama itu positif ya silakan saja, sah-sah saja begitu. Oke. Mungkin ada ditambahin tentang program makan bergizi gratis yang tidak hanya level nasional, sekarang sudah masuk ke ranah Pilkada DKI Jakarta juga? Ya, jadi ini menunjukkan sebenarnya menarik untuk kasus Pramono Anung dan Rano Karno ya. Jadi kan sebelum pembentukan kabinet kan masih ada istilahnya perdebatan apakah PDIP akan menjadi oposisi atau enggak ya. Tapi dengan Pramono Anung menyatakan bahwa dia akan mendukung program makanan gratis dengan makanan pagi gratis, itu menunjukkan bahwa memang pada akhirnya program dari kandidat gubernur PDIP yang di luar pemerintah ternyata mendukung program utamanya pemerintah gitu. Jadi kan publik bertanya apakah ini menunjukkan signal bahwa PDIP inline dengan Prabowo terutama dalam hal program makan siang gratisnya gitu. Tapi kalau Ridwan Kamil dan Ridho kan sudah jelas mereka kan adalah didukung oleh koalisi pemerintah. Jadi ya dia harus memang menunjukkan bahwa mereka paling terdepan untuk mensukseskan program
makan siang gratis ini gitu. Jadi itu yang saya baca sih. Oke. Jadi memang tidak bisa dilepaskan apa yang terjadi dengan kondisi politik nasional dengan apa yang terjadi saat ini kondisi politik di DKI Jakarta pada saat nanti jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sekarang saya akan tanya mengenai karena dua-duanya adalah akademisi di sini, sekolah gratis. Tadi ya kembali ya sistem zonasi, sekolah gratis, itu cukup realistis tidak? Mas Wisnu melihatnya cukup realistis tidak program-programnya? Nah ini untuk sekolah kebijakan pendidikan Dikdasmen ini harus hati-hati ya, karena kita harus melihat otoritas antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan pemerintah daerah. Setahu saya yang menentukan sistem zonasi itu Kemdiknas gitu ya, sehingga harus hati-hati nih gubernur ini menginikan janji-janji, jangan-jangan mereka tidak punya otoritas untuk menentukan sistem zonasi. Karena kan seingat saya yang dikritik begitu besar waktu adanya peniadaan sistem zonasi kan Pak Mas Menteri waktu itu kan, berarti kan otoritasnya ada di dia. Nah, apakah dengan ini pemerintah daerah punya otoritas baru dengan Kementerian Diknas baru ini kan yang perlu diteliti lebih lanjut ya, tapi setidaknya kalau mengacu pada kasus terakhir perombakan sistem zonasi ini jangan dianggap sebagai PHP nantinya. Oh udah janji sistem zonasi akan diperbaiki atau dihapusi, ternyata nggak punya otoritasnya gitu kan. Nah, menurut Anda ini tidak cukup realistis karena memang harus ada regulasi lagi yang ya maksudnya sistem zonasi di zamannya Pak Nadiem harus dievaluasi ya, karena kan banyak kritik juga yang misalnya sekolah-sekolah unggul ya pada akhirnya dipaksa memasukkan siswa-siswa yang dianggap secara akademik tidak perform, sehingga akhirnya menurunkan kualitas dari SMA atau SMP tersebut. Nah, tapi di sisi lain juga argumen dari Mas Nadiem kan adalah untuk mengakomodasi pemerataan. Jadi walaupun siswa itu dianggap secara akademik tidak perform, tapi setidaknya dia punya kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas di SMA atau SMP tersebut. Nah, jadi harus dievaluasi dampak dari terhadap sekolahnya dan terhadap siswanya. Jadi nggak sesimpel itu. Gitu. Oke. Sepakat tidak sesimpel itu? Ya, memang kewenangan yang setahu saya ya untuk sistem zonasi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah mengikuti. Tapi memang juga ada kewenangan yang lain, misalkan pembagian kewenangan SMA itu dikelola oleh provinsi, ya SD SMP oleh kabupaten kota. Ini juga menjadi persoalan. Gitu. Oleh karena itu harus ditata kembali nih sistem zonasi, sistem kewenangan tadi pengelolaan SMA oleh Pemprov, lalu SD SMP-nya oleh kabupaten kota. Ini kelihatannya hanya bagi-bagi jatah, gitu, bagi proyek. Ini harus ditinjau ulang. Dan Pak Abdul Muti, Mendikdasmennya itu mengatakan nanti akan dievaluasi kembali soal zonasi itu. Apa nanti hasilnya seperti apa kita tunggu ya, karena itu statement yang sudah dikeluarkan oleh beliau. Nah lalu soal sekolah gratis ya, saya Mbak Elvira termasuk orang yang miskin dulu. Mau sekolah SMA tuh nangis-nangis nggak punya uang. Gitu. Betul-betul merasakan itu. Kan begini, dalam konteks teori mobilitas vertikal, kalau orang ingin hebat itu kan betul-betul dari bawah ke atas pendidikannya yang dibangun, mutu SDM-nya, kualitasnya. Jadi kalau anak-anak bangsa termasuk di Jakarta itu ingin berkualitas, ingin hebat, maka ya pondasi pendidikan harus kuat. Pendidikan yang berkualitas harus dibangun. Maka tadi orang-orang yang tidak mampu mesti dibeasiswakan, ya mesti dibayar oleh negara. Oleh karena itu jangan sampai abai terkait dengan pendidikan ini. Tidak ada negara maju di dunia pun yang tidak berinvestasi ke pendidikan. Jadi sudah sewajarnya kalau memang tadi ya Pemprov siapapun calonnya ingin menggratiskan katakanlah orang-orang yang tidak mampu, sekali lagi orang-orang yang memang membutuhkan. Karena saya banyak berinteraksi di banyak daerah juga yang orang cerdas, pandai tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Ini kita memprihatinkan. Oleh karena ini peluang, momentum katakanlah untuk para kandidat yang untuk memberikan program terbaik ya dalam konteks membangun kualitas anak-anak bangsa khususnya di Jakarta. Karena bagaimanapun tadi kualitas Jakarta itu ditentukan oleh kualitas pendidikan anak-anaknya. Dan saya 17 tahun jadi dosen, Bang, juga lama. Jadi artinya agak sedikit paham terkait dengan dunia pendidikan ini. Bagaimana sesungguhnya anak-anak miskin, orang yang tidak mampu diprioritaskan dalam konteks untuk mendapatkan beasiswa agar mereka punya pendidikan yang layak, berkualitas, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas, hebat,
dan bisa berkontribusi untuk bangsa ini begitu. Oke, itu yang menjadi harapan bagi warga Jakarta. Sektor pendidikan ini mendapatkan perhatian. Sebagai penutup, Kang Ujang, Mas Wisnu, ini adalah debat kedua. Artinya masih tersisa satu debat lagi bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk meyakinkan pemilihnya, menyampaikan program-programnya. Apa yang bisa dievaluasi dari masing-masing paslon? Anda dulu. Ya, yang bisa dievaluasi adalah dilihat dari berbagai macam programnya ya. Mereka mempresentasikan programnya apakah realistis atau tidak ya. Terus ada berbagai macam inisiatif yang menarik yang disampaikan. Misalnya Pak Ridwan Kamil mempromosikan mobil curhat tuh salah ya di salah satu sesinya. Nah itu menarik tuh. Tapi di sisi lain apakah memang itu kebutuhan yang paling urgent dari masyarakat kita gitu, dan realisasinya itu bagaimana? Menurut saya dari segi logistik dan dari segi penyediaan psikolog itu sangat challenging gitu ya. Itu bisa dievaluasi gitu. Kemudian untuk dari Mas Pramono Anung misalnya ada usulan untuk menciptakan pasukan putih ya untuk mengurus orang-orang jompo di Jakarta. Saya rasa itu hal yang menarik ya, karena memang dengan biaya hidup Jakarta yang begitu tinggi tentu saja, dan penduduk usia lansia juga sudah ada yang merasa bahwa fasilitas kesehatan sangat mahal ya, mereka sangat butuh bantuan itu. Jadi itu hal-hal yang bisa dievaluasi, apakah dari segi budget, dari segi SDM-nya itu memadai atau tidak. Nah itu saya rasa menarik untuk dievaluasi. Sekali lagi harus realistis. Singkat saja, Kang. Ya, saya menambahkan saja bahwa memang harus terukur. Realistis artinya terukur. Apa yang bisa dilakukan? Tadi anggarannya berapa? Siapa yang melakukan? Tahapannya apakah di bulan pertama, 100 hari, tahun berapa? Itu menjadi penting. Kenapa? Walaupun memang waktunya sempit ketika berdebat, tapi gambaran komprehensif, gambaran rasional, gambaran terukur dari program itu menjadi penting. Agar memang warga Jakarta melihat bahwa ini loh program yang betul-betul bisa dijalankan nanti. Realistis, bisa dirasakan. Itu menjadi penting. Karena tadi jangan sampai hanya ansor, angin surga. Karena kita butuh calon-calon yang betul-betul ketika membuat program, betul-betul tadi teruji, terukur, rasional, dan betul-betul bisa implementatif di lapangan begitu. Oke, baik. Terima kasih tidak memberikan angin surga. Fakta-faktanya sudah diulas. Kang Ujang, terima kasih. Mas Wisnu, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita ketemu lagi nanti ya di debat selanjutnya. Dan kami akan jeda terlebih dahulu. Beragam informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dan demikianlah debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Saya Iqbal Kurniadi. Dan saya Elvira Karinisa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.